Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek pemodelan dan simulasi kami yang berjudul Analisis Model Sistem Antrian pada Pertamina. Sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Pak Mansur sebagai dosen pengampu pada mata kuliah proyek pemodelan dan simulasi ini. Nah, di dalam kelompok 2 ini kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Sandi Andika Maulana, ada Sabrina Husna Batubara, ada saya sendiri Timotius Selar Sitompul, ada Wahyu Ardiantito, dan ada Yohana Permata Putri Pasaribu. Untuk pemaparan yang pertama akan dipaparkan oleh Yohana. Pada saudari Yohana, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pemodelan, proses pembuatan representasi matematika atau komputer dari sistem, proses, atau fenomena yang ingin dipelajari. Pemodelan dapat dilakukan menggunakan berbagai metode, termasuk model matematika berbasis persamaan, model statistik. Selanjutnya ada simulasi, yang dimana penggunaan model untuk melakukan percobaan virtual atau pengujian skenario. Dalam simulasi komputer, model matematika dijalankan pada komputer untuk menghasilkan perilaku sistem dalam lingkungan simulasi yang terkendali. Selanjutnya itu ada antrian. Berdasarkan jumlah pelayanan, yang pertama ada antrian MM1, yang dimana sistem dengan satu pelayan atau server, di mana kedatangan dan layanan mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya itu ada antrian MMC, yang dimana sistem dengan si pelayanan di mana kedatangan dan layanan mengikuti distribusi eksponensial. Selanjutnya ada antrian MM atau tak terhingga, sistem dengan jumlah pelayanan yang tak terbatas, setiap pelangganan segera dilayani tanpa menunggu. Selanjutnya ada first come, first serve, pelayanan dilayani berdasarkan urutan kedatangan. Selanjutnya ada let's come, first serve atau LCPS, yang dimana pelangganan yang datang terakhir dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya ada priority queue, pelangganan dengan prioritas lebih tinggi dilayani lebih dulu. Selanjutnya ada round robin, yang dimana pelangganan dilayani secara bergilir dalam waktu yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Yohana. Selanjutnya dataset antrian Pertamina yang akan dipaparkan oleh Sabrina. Pada Sabrina, saya persilakan. Baik, berdasarkan hasil dari studi literatur dataset yang kami pakai, berasal dari jurnal yang sudah terakreditasi, terdapat 9 atribut yang berhubungan dengan waktu antrian Pertamina. 9 atribut itu meliputi kendaraan ke, waktu tiba, waktu awal pelayanan, waktu selesai, waktu antar tiba, waktu tiba dalam detik, waktu proses dalam detik, waktu proses, dan waktu antrian. Sebelum datanya dimodelkan, maka hal pertama adalah harus mengetahui data statistik deskriptifnya terlebih dahulu, seperti standar deviasi, yaitu variasi antar atribut. Min merupakan data nilai rata-rata antar atribut. Min yang merupakan nilai minimum paling kecil dari antar atribut, dan max merupakan nilai paling besar dari antar atribut, yang dimana standar deviasi dari data tersebut didapat waktu kedatangan 16,02 detik, waktu proses 49,78 detik, waktu antrian 7,76 detik, waktu total 19,79 detik. Nilai min dari data tersebut didapatkan waktu kedatangan 28 detik, waktu proses 66,33 detik, waktu antrian 22,67 detik, dan waktu total 48,44 detik. Nilai minimum dari data tersebut didapatkan waktu kedatangan 1 detik, waktu proses 0 detik, waktu antrian 12 detik, dan waktu total 20 detik. 25% atau kuartil pertama dari data tersebut didapatkan waktu kedatangan 14,5 detik, waktu proses 34,5 detik, waktu antrian 17 detik, dan waktu total 32 detik.
Nilai median atau 50% dari data tersebut didapatkan waktu kedatangan 28 detik, waktu proses 57 detik, waktu antrian 21 detik, dan waktu total 46 detik. 75% atau kuartil ketiga dari data tersebut didapatkan waktu kedatangan 41,5 detik, waktu proses 74 detik, waktu antrian 27 detik, dan waktu total 63,5 detik. Nilai maksimum atau nilai terbesar dari data tersebut didapatkan waktu kedatangan 55 detik, waktu proses 258 detik, waktu antrian 46 detik, dan waktu total 87 detik. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Sandi Andika Maulana. Pada Andika, saya persilakan. Baik, terima kasih. Nah, oke, selanjutnya itu adalah visualisasi. Jadi, setelah kami lakukan statistik deskriptif, dan selanjutnya itu adalah memvisualisasikan datanya. Yang didapat dari sini adalah hasil visualisasi yang didapatkan di distribusi waktu antrian per detik. Dikatakan bahwa antrian tersebut cepat karena rata-rata itu di bawah 10 detik konsumen mengantri. Dapat dilihat dari diagram batang yang kami paparkan di sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya berdasarkan distribusi waktu proses, dapat disimpulkan bahwa waktu konsumen diproses dalam pengisian minyak terhitung rata-rata, yaitu tidak bisa disimpulkan dia cepat atau lambat. Karena hasil diagram batang didapatkan waktu proses tergantung pada seberapa banyak konsumen mengisi minyak. Seperti konsumen 1 mengisi 1 liter, nah bukan berarti konsumen selanjutnya yaitu konsumen 2 akan mengisi 1 liter juga, karena dia akan mengisi sesuai kebutuhan dia. Maka tidak bisa dihitung cepat atau lambatnya waktu proses. Nah, yang selanjutnya itu distribusi waktu total dalam detik. Jadi di sini itu disimpulkan bahwa waktu tunggu konsumen dari awal datang sampai selesai pengisian minyak terhitung cepat. Hal itu dapat dilihat pada diagram batang gambar visualisasi yang kami lakukan. Nah, di situ dikatakan bahwa maksimal hanya 87 detik dan rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 48 detik. Baik, sekian dari pemaparan saya tentang visualisasi yang telah kami lakukan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudara Sandi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Wahyu Arindito untuk memaparkan materi. Pada Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai simulasi yang kami bangun dengan model MM1. Nah, jadi kenapa kami menggunakan model MM1? Karena sesuai dengan antrian SPBU, di mana SPBU itu menetapkan bentuk antrian yaitu FCFS atau first come first serve. Sehingga bentuk antriannya jika divisualisasikan akan seperti gambar ini. Di mana kita lihat pada gambar ini, antrian berikutnya akan dapat dilakukan setelah antrian sebelumnya setelah selesai dilakukan. Nah, berikutnya setelah kita melakukan simulasi, kita melakukan prediksi dengan model antrian MM1. Untuk melakukan prediksi, kita pertama harus mencari terlebih dahulu nilai lambdanya. Di mana untuk mencari nilai lambdanya, yaitu adalah 1 per average inter-arrival time. Sedangkan untuk mencari service rate-nya atau mu-nya, kita menggunakan rumus 1 per average service time. Nah, dari sini kita bisa mencari hal-hal yang akan diprediksi seperti panjang antrian rata-rata dan waktu tunggu rata-rata, kemudian ada panjang rata-rata dalam sistem, kemudian ada waktu rata-rata dalam sistem, dan utilitas server. Panjang antrian rata-rata dan waktu tunggu rata-rata ini menunjukkan seberapa baik sistem menangani kendaraan yang tiba. Jika dinilai ini terlalu tinggi, kendaraan harus menunggu terlalu lama dan mungkin diperlukan lebih banyak sumber daya seperti server tambahan untuk mengurangi waktu. Dapat dilihat dari hasil untuk panjang antrian rata-rata dan waktu tunggu rata-rata itu termasuk singkat. Kemudian untuk panjang rata-rata dalam sistem dan waktu rata-rata dalam sistem memberikan gambaran tentang waktu total yang dihabiskan oleh kendaraan dalam sistem. Kita lihat dari hasil juga tidak memakan waktu yang banyak. Dan yang terakhir adalah utilitas server. Utilitas server ini menunjukkan seberapa efisien server itu digunakan. Utilitas yang didapat sekitar 50%, menunjukkan keseimbangan yang baik antara waktu sibuk dan idle. Jika utilitas terlalu tinggi, maka server mungkin akan kelebihan beban dan kendaraan akan menunggu lebih lama. Jika terlalu rendah, server mungkin tidak digunakan secara efisien. Dari hasil yang telah kami coba melalui analisis data dan melakukan
simulasi, kemudian melakukan prediksi dengan model MM1, kami bisa mengambil kesimpulan bahwa saat dilakukan simulasi dan prediksi, tidak ada indikasi bahwa akan terjadi lonjakan antrian. Baik waktu tunggu antrian dan waktu total dari awal pengisian hingga selesai, itu tidak ada yang lebih dari 3 menit. Penggunaan server juga memiliki nilai utilitas yang rendah, yaitu 50%, yang berarti server digunakan dengan efisien dan efektif. Saya kembalikan kepada Timo. Terima kasih. Selanjutnya, kebetulan di data kami tidak ada pembludakan antrian. Tetapi di sini kami menawarkan solusi untuk mengatasi potensi pembludakan jika ditemukan masalah seperti itu, yaitu dengan menambah jumlah server khusus seperti untuk roda 2 atau khusus jenis bahan bakar tertentu. Di situ dapat berguna untuk mengurangi jumlah antrian yang ada, seperti yang dapat kita lihat pada gambar berikut. Baik, sampai di sini saja presentasi dari kelompok 2. Maka jika ada yang salah, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.